lagi bersama aku Laura Monica di channel Ni Hao Indonesia. Nah, kali ini kita akan belajar tentang angka. Dari angka 1 sampai angka yang terbesar. Karena biasanya kita kan suka bingung nih, kalau puluhan juta, ratusan juta, itu Mandarinnya gimana sih, Kak? Nah, di video kali ini kita akan belajar ya, dari angka yang paling kecil sampai yang besar banget. Oke, untuk yang pertama kali nih, kita belajar dulu nih dari angka 1 sampai 10. Ada yang pertama, I, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 10. Terus kalau misalnya angka belasan gimana nih, Kak? Tenang aja sobat, kalian tinggal menambahkan angka 10 atau 10 dengan i atau 1 dan menjadi angka 11. 11. Dan kalian juga bisa menambahkan 12 dengan 10 ditambah 2 menjadi 12 yang artinya 12. Dan untuk seterusnya ada 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, kalau misalnya angkanya puluhan gimana nih, Kak? Gampang sobat, tinggal tambahin misalnya nih, angka yang depan adalah 20. Jadi 2 dan 10. Jadi 20. Kalau 27 gimana? 2, 10 dan 7 menjadi 27. Kalau 34 34. Kalau 45 45. Terus kalau misalnya 88 gimana? Nah, kalau 88 tinggal tambahin 8, 10 dan 8. Jadi 88. Nah, kalau tadi kita udah belajar tentang puluhan, sekarang kalau misalnya ratusan gimana, Kak? Gitu kan. Tenang aja, karena kalau misalnya ratusan, kalian cuma menambahkan jadi ratusan, yaitu pi. Contohnya nih teman-teman, kalau kalian mau menyebutkan tentang 101, kalian harus menyebutkan tentang 101. Ipai ling i. Kalau 104, ipai ling si. Nah, kalau misalnya 111 gimana nih, Kak? Kalau misalnya 111, kalian ipai i shi i. Jadi jangan lupa ditambah shi ya teman-teman ya. Kalau 120, ipai shi. Kalau 300 gimana nih, Kak? Kalau 300, sampai. Kalau 901, jiopai ling i. Kalau 999, jiopai jiu. Nah, untuk yang 200 teman-teman, ini adalah spesial nih karena biasanya kita akan menyebutkannya sebagai liang atau liang pai, bukan erpai ya teman-teman ya. Perlu diingat, bukan erpai tapi liang pai. Contohnya kita punya angka 250, liang pai wushi. Sekarang kita akan memasuki ke angka ribuan. Nah, untuk angka ribuan dan seterusnya, kita punya cara gampang banget nih untuk kalian pelajarin. Kalian bisa bayangin ya, di sini ada garis. Terus kita pisah dulu nih, teman-teman. Dari shi atau puluhan, pai atau ratusan, dan cian atau ribuan. Contohnya kita akan menuliskan 4543. Jadi kita bisa menyebutkannya sebagai 4543. Untuk contoh berikutnya, kita punya angka 1511 atau dalam bahasa Mandarin kita menyebutnya sebagai 1511. 1500
11. Teman, ada beberapa kasus untuk penyebutan angka yang ada nolnya nih teman-teman. Contohnya, kita mau menyebutkannya 1059 atau 1059. Maka kita akan menyebutkan sebagai 1059 atau 1059. Nah, kalau misalnya 1004 atau 1004, kita akan menyebutkannya sebagai 1004. Nolnya cukup diomongin satu kali aja ya teman-teman. Jadi, lalu kalau kita akan menyebutkannya 1408, gimana teman-teman? Ya, benar banget. Kita akan menyebutkannya sebagai 1408. Nah, kalau nolnya di belakang teman-teman, atau 3250, maka kita bisa menyebutnya sebagai 3250 atau 3250. Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang puluhan ribu atau yang biasanya kita sebut sebagai wan. Nah, contohnya nih teman-teman, kita punya 12.345. Ingat ya, kalau misalnya dimulai dari ratusan atau selanjutnya itu 2 kita sebut sebagai liang, bukan Maka dari itu kita akan menyebutkannya sebagai 12345. 34.222. Maka dari itu, ingat ya teman-teman, kalau 2 dianggap sebagai liang kalau dia sudah memasuki ke angka ratusan. Untuk puluhan dan satuan, dia tetap akan disebut sebagai Nah, contohnya nih teman-teman, 34.222. Maka di Mandarinnya adalah 34,422. Nah, untuk yang spesial lagi nih teman-teman, kalau misalnya kita menemukan angka 0 di tengah-tengah dalam angka kita. Misalnya kita punya angka 10.005 atau 10005. Ingat yang special case tadi ya teman-teman, karena kita akan menyebutkan angka ling-nya satu kali aja nih. Jadi, untuk 10.005 kita akan menyebutkannya sebagai 1,050. Nah, kalau misalnya 10.050, kita akan menyebutkannya sebagai 1,050. Kalau misalnya kita punya angka 10.500, kita biasa menyebutkannya sebagai 1,050. 1,050. Kalau misalnya kita punya 15.000, kita akan menyebutkannya sebagai 1,500 atau 1,500. Nah, gimana Sobat Nihal? Udah mulai pusing kan? Tapi, aku yakin dan percaya kalau misalnya kita mau belajar, kita pasti bisa teman-teman. Ayo semangat! Nah, untuk yang terakhir, kita punya kata I atau ratusan juta nih. Sekarang kita masuk ke ratusan juta ya Sobat. Nah, kita harus memperpanjang garis kita lagi nih. Kalau di Taiwan itu berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia, kita biasa penggalnya setiap 3 angka teman-teman. Kalau di Taiwan, kita penggalnya setiap 4 angka. Untuk penggalan 4 angka terakhir, kita akan menyebutnya dengan wan, yang menandakan puluhan ribu. Sedangkan untuk 4 penggalan angka selanjutnya akan disebut i, yang menandakan ratusan juta. Sekarang misalnya ada angka 204 juta, maka pertama-tama kita bagi dulu 4 angka yang ditandai dengan i dan wan. Setelah itu baru kita bisa menyebutkannya, yaitu liang i ling si bai wan. Yang harus diperhatikan di sini yaitu di akhirnya jangan lupa dikasih wan ya teman-teman. Karena kalau tidak ada wan, maka angka tersebut akan berubah menjadi 200.400. Kalau Sobat Nihao masih bingung, kita kasih contoh satu lagi ya. Misal ada angka 500.060.000. Kita bagi dulu nih Sobat per 4 angka. Setelah itu baru kita bisa menyebutkannya, yaitu UI Ling Liu Shi Wan.
Nah, untuk contoh selanjutnya ratusan juta, kita punya angka 137.569.322. Wah, kelihatan pusing banget ya angkanya, teman-teman. Tapi tenang aja, Sobat Nihal, kita bakalan ngajarin kalian cara paling simpelnya. Untuk 137.569.322, kita penggal satu-satu ya. Kita akan menyebutkannya dalam bahasa Mandarin sebagai 137,922. Gimana Sobat Nihal? Jadi nggak terlalu susah kan? Atau malah makin susah? Nah, kalau misalnya angkanya lebih besar lagi gimana Kak? Kalau misalnya angkanya sampai miliaran misalnya, terus gimana? Gampangnya kalian tinggal tambahin aja timelinenya atau garisnya. Misalnya kita punya angka 2 miliar, maka kita akan menyebutkannya sebagai 20亿. Kenapa kita harus pakai sih? Kok bukan liang? Perlu diingat ya teman-teman, karena ini termasuk dalam puluhan. Makanya kita tetap memakai bukan liang. Jadi kalau misalnya ada 2M, kita akan menyebutkannya sebagai 20亿. Kalau 20M, baru 200亿. Kalau kita tadi udah belajar tentang angka sampai miliaran, gimana nih teman-teman? Susah atau gampang nih teman-teman? Jangan lupa untuk tetap latihan di rumah ya, karena sebanyak latihan kita akan semakin bisa untuk belajar Mandarin. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe ya. Bye-bye!